Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 1 yang solih dan solihah? Semoga kalian selalu sehat ya. Dan yang sakit semoga bisa segera Allah sembuhkan. Nah, hari ini kalian siapkan buku paketnya, buku paket fikih dan pensilnya, karena insya Allah nanti kita akan membahas soal, jadi menjawab bersama-sama ya anak-anak ya. Disimak dengan baik, semoga tetap sehat dan semangat belajar ya. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran kita hari ini dengan mengulang pelajaran yang ke-8 yang kemarin kita bahas ya. Yang kemarin kita pelajari yaitu memelihara peralatan. Nanti kita akan membahas soal bersama ya anak-anak. Nah, sebagai seorang muslim, anak-anak semuanya, kita selain menjaga makanan, ya, menjaga minuman dengan tidak memakan atau meminum makanan dan minuman yang haram, kita juga harus menjaga kebersihan dan kesucian tempat makan kita. Jadi, tidak hanya makanannya yang harus bersih dan suci, tidak hanya makanannya yang harus makanan yang halal saja, tapi juga piringnya ya harus bersih dan tidak boleh menggunakan piring-piring yang dilarang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Harus apa? Harus suci dari najis maupun kotoran ya. Najis seperti apa contohnya najis? Seperti apa? Kotoran hewan, jilatan anjing, kotoran air kencing hewan dan yang lain-lain yang itu hukumnya najis, harus kita perhatikan. Tidak boleh kita memakai sebuah tempat itu langsung dipakai saja ya anak-anak. Kalian harus perhatikan sebelum makan, perhatikan piringnya apakah bersih atau tidak ya, apakah ada najis atau tidak, seperti itu, supaya apa yang kita makan itu semuanya bersih. Paham ya anak-anak? Supaya kita juga sehat dan tidak berdosa karena menggunakan barang-barang yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti contohnya ini, di sini ada salah satu contoh tempat yang terkena najis, yaitu terkena apa? Jilatan anjing ya. Kalau ada piring nih dijilat oleh anjing, berarti harus dicuci berapa kali anak-anak? Harus dicuci 7 kali ya, harus dicuci 7 kali. 6 kalinya menggunakan air ya. 6 kalinya menggunakan air. 1 kalinya ya, ini air dan sabun ya nak ya, bukan air saja, bisa air dan sabun. 1 kalinya menggunakan apa? Tanah. Paham ya anak-anak? 1 kalinya menggunakan tanah. Jadi bukan 7 kali pakai air semua, tapi 6 kali pakai air dan sabun, 1 kalinya pakai tanah supaya lebih bersih dari bakteri yang dapat mendatangkan penyakit. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah peralatan makan tidak boleh terbuat dari apa anak-anak? Iya betul sekali, terbuat dari emas dan perak. Karena emas dan perak ini adalah perhiasan ya anak-anak. Perhiasan yang seharusnya hanya boleh dipakai saja, tidak boleh digunakan untuk makan dan minum ya. Di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kalian makan dan minum dari wadah yang terbuat emas dan perak. Nah, kalian masih ingat ya dengan pelajaran hadis kita tentang larangan Allah? Apa yang Allah larang, apa yang Rasulullah larang, maka jauhilah, ya kan? Manahaitukum anhu fajtanibuhu. Masih ingat ya hadisnya ya? Hadis yang keberapa itu? Manahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang Rasulullah larang maka jauhilah. Nah, di sini
Nabi Muhammad melarang kita untuk makan dari piring atau gelas yang terbuat dari emas dan perak. Artinya kita harus menjauhi ya. Jangan mencoba-coba ya, karena kalau mencoba-coba melakukan sesuatu yang dilarang oleh Nabi, maka berdosa atau tidak anak-anak? Iya, tentu berdosa ya. Jadi jangan coba-coba. Nah, terus ini kalau kita datang ke rumah tetangga yang non muslim ya, atau kita tiba-tiba diberi makanan oleh tetangga yang non muslim, apa yang kita perhatikan? Perhatikan gelas atau piringnya. Atau misalnya kita didatangi nih, dikasih pakai rantang misalnya, atau tempat makan, harus diperhatikan tempat makannya, pastikan bahwa suci dan bersih. Jadi tidak hanya bersih saja, oh ini sudah bersih ya sudah, ini tempatnya sudah terlihat bersih ya sudah, tidak ya, harus suci dan bersih. Maksudnya suci apa? Jangan sampai terkena najis. Seperti apa tadi najisnya? Jilatan anjing ya. Jadi kita lihat dulu, oh tetangga kita ternyata tidak punya anjing, oh berarti insya Allah suci ya, insya Allah suci, insya Allah tidak ada jilatan anjing di tempatnya, di tempat makannya. Nah itu gak apa-apa, bisa langsung dimakan ya insya Allah ya. Terus dilihat juga ini dagingnya daging apa ya. Nah kalau daging ada campuran daging babi dan anjing, maka haram ya nak ya, tidak boleh dimakan. Nah tapi kalau misalnya kita lihat tetangga kita ya, tetangga kita punya anjing, nah ini harus diperhatikan. Oh ini berarti berbahaya ya, jangan-jangan bisa jadi apa, tempat makannya terkena bekas jilatan anjing ya. Nah anak-anak di sini ada evaluasi. Untuk evaluasi yang pilihan ganda nanti dikerjakan ya di rumah, kemudian nanti difotokan, dikirimkan ke ustazah. Nah sekarang kita akan membahas bersama, yaitu isian ini ya, halaman 90. Ayo kita jawab bersama-sama. Kalian siapkan pensil ya, ayo kita jawab bersama-sama. Semua peralatan sehari-hari harus suci. Dari apa? Dari kalau kata-kata suci berarti gandengannya apa anak-anak? Najis ya. Harus suci dari apa? Dari najis. Diisi seperti ini ya. Najis. Kalau kotor gandengannya bersih. Jadi kalau harus bersih dari apa? Dari kotoran. Tapi kalau harus suci dari apa? Dari najis. Begitu ya anak-anak. Kemudian yang kedua, peralatan yang kotor. Nah ini, peralatan yang kotor dapat membawa apa anak-anak? Membawa penyakit ya. Dapat membawa apa? Penyakit. Ayo kita jawab bersama-sama. Kalian bisa menulis di rumah seperti ini anak-anak ya. Kotor dapat membawa penyakit ya. Kemudian selanjutnya ini tadi ustazah matikan dulu ya videonya, jadi biar ustazah nulis dulu, kalian juga boleh matikan dulu, nulis dulu boleh ya. Kemudian nomor 3, Nabi Muhammad melarang kita makan dan minum dengan wadah yang terbuat dari apa tadi ya yo? Dari apa? Dari emas dan perak. Nah kalian bisa tulis dulu, bisa berhentikan dulu videonya boleh, saya juga mau nulis dulu ini. Nah ini terbuat dari emas dan perak, tidak boleh kita pakai untuk makan ya. Kemudian nomor 4, apabila piring atau gelas dijilat anjing. Nah ini berbahaya sekali ini ya. Apabila gelas atau piring dijilat anjing, maka dicuci sebanyak berapa kali anak-anak? Sebanyak 7 kali. Sudah begini aja sudah cukup, angka 7. Atau kalian mau nulis 7 juga boleh, tapi lebih cepat pakai angka ya anak-anak ya, 7 kali. Nomor 5, apabila disuguhi makanan oleh non muslim, kita harus memastikan
Bahwa piring yang digunakan itu apa? Bahwa piring yang digunakan itu apa? Suci dan bersih. Tidak hanya bersih saja, tapi kita juga harus perhatikan apa anak-anak? Suci, jangan sampai terkena apa? Jilatan anjing, ya. Ayo kita jawab dulu. Suci dan bersih. Nah, sudah dijawab semuanya. Ya, jadi nomor 1 jawabannya najis, nomor 2 penyakit, nomor 3 emas dan perak, nomor 4 7, nomor 5 suci dan bersih. Nah, nanti Romawi satunya kalian kerjakan di rumah, kemudian nanti dikirim ya. Tapi yang difoto dua-duanya ya, yang Romawi 1 dan Romawi 2 difoto semuanya supaya Ustazah bisa melihat kalian menulis jawaban. Paham ya anak-anak? Nah, untuk fikih hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih anak-anak. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.